Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bian Syatar dengan NIM C24012110005, salah satu praktikan dari praktikum Sistem Informasi Sumber Daya Perairan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan sebuah sistem informasi yang didasarkan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abian Syatar dengan NIM C24012110005, salah satu praktikan dari praktikum Sistem Informasi Geografis. Baik, Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abian Syatar dengan NIM C24012110005, salah satu praktikan dari praktikum Sistem Informasi Sumber Daya Perairan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis menurut Aronoff tahun 1989 merupakan sebuah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisa data serta memberi uraian. Dalam sistem informasi geografis, jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial ini berupa vektor dan raster, di mana masing-masingnya itu terdiri atas poin atau titik, line atau garis, dan area atau poligon. Data spasial ini bersumber dari beberapa hal, seperti peta analog, data sistem penginderaan jauh, data hasil pengukuran lapangan, dan data GPS atau Global Positioning System. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis data dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis. Oke. Data spasial merupakan data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Data spasial terbagi menjadi dua, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor merupakan sebuah data yang didefinisikan ke dalam suatu bentuk mosaik berupa garis atau arc atau line, poligon, daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama, titik atau poin, node yang mempunyai label, dan node, titik perpotongan antar dua buah garis. Digunakan untuk mendefinisikan hubungan spasial beberapa fitur. Kelebihan dari data vektor ialah ketepatan dalam mempresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Namun, vektor juga memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu dalam mengakomodasi perubahan gradual. Sementara itu, data raster merupakan sebuah model data yang berupa image atau gambar yang umumnya berasal dari penginderaan jauh. Di dalam data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan piksel. Resolusi piksel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang dihasilkan oleh setiap piksel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan dalam satu sel, maka semakin tinggi resolusinya. Umumnya digunakan untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Oke, kelebihan dari data raster ini ialah mudah digunakan secara matematis. Namun, kelemahan dari data raster ialah ukuran file yang sangat besar. Semakin besar resolusi gridnya, maka semakin besar ukuran filenya. Namun, hasilnya akan semakin detail. Selanjutnya adalah layer penyimpanan dan pengolahan data spasial dalam SIG. Oke, yang pertama adalah titik. Titik sendiri atau poin itu digunakan untuk pengolahan data titik dan simbol dalam mewakili suatu data pada posisi tersebut. Contohnya, titik untuk melambangkan posisi ibu kota di suatu daerah.
Yang kedua adalah line atau garis. Line atau garis merupakan pengolahan data yang berbentuk garis. Hal ini biasa dijumpai pada kenampakan jalan, sungai, jaringan pipa, dan sebagainya. Lalu ada juga boundary atau poligon atau area, yang yaitu mengolah data berbentuk luasan atau area. Hal ini biasanya dicontohkan dengan pulau, gedung, ataupun perumahan. Dan ada juga image atau gambar yang memberikan informasi yang bersifat presentasi grafis. Contohnya adalah skala, legenda, nama, suatu objek. Jenis-jenis data dalam SIG ini juga termasuk dengan pemrosesan data spasial. Ini adalah beberapa istilahnya. Yang pertama adalah overlay. Overlay merupakan sebuah perpaduan dua layer data spasial. Lalu ada clip yang merupakan perpotongan suatu area berdasarkan area lain sebagai referensi. Dan juga intersection yang merupakan perpotongan dua area yang memiliki kesamaan karakteristik dan kriteria. Lalu ada buffer yang menambahkan area ke sekitar objek spasial tertentu. Selanjutnya ada juga query yang merupakan penyeleksi data berdasarkan suatu kriteria tertentu. Ada union yang merupakan penggabungan atau kombinasi dua area spasial beserta atributnya yang berbeda menjadi satu. Selain itu ada juga merge yang merupakan penggabungan dua data berbeda terhadap feature spasial. Dan yang terakhir adalah dissolve yang merupakan penggabungan beberapa nilai berbeda berdasarkan atribut tertentu. Oke. Berikut adalah bentuk data dalam SIG, itu adalah titik, garis, dan poligon atau area. Yang di sebelah kiri ini adalah data vektor, dan yang di sebelah kanan adalah data raster. Berikut juga merupakan datanya, yang di sebelah kiri ada vektor, kanan ada raster. Jadi dalam membuat sebuah data itu dimulai dari titik-titik yang kemudian juga garis hingga di akhir itu adalah bentuk penampakan aslinya atau dunia asli atau real world. Berikut adalah mozaik atau peta, dan yang sebelah kanan itu adalah peta analog yang menjadi sumber datanya. Berikut adalah beberapa citra satelit yang biasa digunakan adalah SAT, Spot, Ikonos, UI, dan Quickbird. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis data yang kedua, yaitu data non-spasial atau atribut. Data non-spasial atau data atribut merupakan suatu data yang melengkapi keterangan dari data spasial dalam bentuk statistik ataupun angka, ataupun teks, dan tanggal, serta tabel. Umumnya mendeskripsikan fenomena di permukaan bumi atau penjelasan objek yang ada di muka bumi. Paling cocok untuk menggambarkan gejala topografi. Terdiri dari data kualitatif yang berupa nama, jenis, dan tipe, dan data kuantitatif, yaitu data angka, bagian besar atau jumlah, tingkatan, serta kelas interval, yang memiliki hubungan satu-satu dengan data spasial. Contoh dari data atribut ini ialah data tingkat kesuburan tanah, data kandungan mineral dalam tanah, data jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh dari data atribut. Mulai dari bentuknya itu ada poin atau titik, itu terus ada stasiunnya, Y-nya itu koordinatnya, terus di situ kita bisa melihat data pH, DO, suhu, TSS, TDS, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber data SIG, yaitu berdasarkan sistem penginderaan jauh. Ini berasal dari citra satelit atau foto udara dan sebagainya. Sumber data ini penting karena tersedia secara berkala. Ya, seperti yang kita tahu bahwa citra satelit itu selalu memutari bumi, sehingga kita akan mendapatkan data yang terus-menerus diperbarui. Selanjutnya adalah sumber data dari peta analog.
Data dari peta analog antara lain adalah peta topografi, peta tanah, dan sebagainya yang berbentuk cetakan dan dibuat dengan teknik kartografi, sehingga sudah memiliki referensi data seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Lalu ada juga sumber data dari GPS dan hasil pengukuran lapangan. Umumnya direpresentasikan dalam bentuk vektor. Contoh data hasil pengukuran lapang adalah data batas administrasi, kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, dan sebagainya, yang digunakan sebagai sumber data atribut. Berikut adalah beberapa website yang bisa menjadi sumber data. Ini adalah satu data Indonesia, yang merupakan data akses informasi geospasial yang terintegrasi. Uh, ada juga beberapa peta di sini, RRI, RBI. Uh, ini dalam skala 25.000. Ada juga USGS, dan juga ini adalah websitenya dari USGS. Dan selanjutnya adalah geodatabase. Geodatabase merupakan basis data yang terintegrasi menjadi pusat sumber data yang dapat diakses oleh berbagai aplikasi yang telah ada ataupun yang akan dibangun untuk informasi analisis. Geodatabase merupakan sebuah konsep manajemen data relasional yang berisi data spasial ataupun non-spasial, membantu proses penyimpanan dan manajemen informasi geografis pada sistem manajemen data standar. Umumnya adalah dalam bentuk tabel. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis spasial. Data spasial merupakan sebuah data operasional pada sistem informasi geografis. Data spasial merupakan satu item dari informasi di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan di bawah atmosfer. Analisis data spasial merupakan sekumpulan metode untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan atau pola dari sebuah fenomena spasial sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik. Dengan melakukan analisis spasial diharapkan muncul informasi baru yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang yang dikaji. Fungsi analisis spasial ini nih dibagi menjadi 6, yaitu adalah klasifikasi, overlay, 3D analisis, jaringan, buffering, dan digital image processing. Sumber data spasial ini bisa berupa citra satelit, peta analog, foto udara atau areal fotograf, data tabular, dan data survei. Citra satelit merupakan data yang menggunakan sensor satelit untuk dapat merekam kondisi atau gambaran dari permukaan bumi. Sementara peta analog itu merupakan versi awal dari data spasial, namun peta analog disimpan dalam bentuk kertas atau film. Ini dalam bentuk fisik. Lalu selanjutnya ada foto udara, itu adalah salah satu sumber data yang banyak digunakan untuk menghasilkan data spasial selain dari citra satelit. Ini biasanya menggunakan drone. Dan ada juga data tabular yang berfungsi sebagai atribut bagi data spasial. Data ini sendiri umumnya berbentuk tabel. Contohnya adalah data sensus penduduk, data ekonomi, dan sebagainya. Yang terakhir adalah data survei yang dihasilkan dari hasil survei atau pengamatan di lapangan. Dan selanjutnya adalah interpolasi. Interpolasi sendiri merupakan suatu metode atau fungsi matematika yang menduga nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia atau tertutup. Asumsinya adalah bahwa atribut data bersifat kontinu dalam ruangan atau space, dan atribut ini saling berhubungan atau dependent secara spasial. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.